Anaconda adalah golongan ular besar yang endemik di perairan tawar dan sungai-sungai di daerah tropis Amerika Serikat. Jenis terbesar dari anaconda adalah anaconda hijau, yang juga merupakan ular terbesar di dunia menurut diameter badan maksimum. Spesimen terbesar yang pernah ditemui memiliki proposal diameter tubuh mencapai 0,85 meter. Anaconda sebenarnya adalah golongan ular boa, tetapi tidak seperti boa jenis lain. Anaconda adalah ular yang hidup di air atau tidak jauh dari air, semi akuatik. Meskipun dapat memanjat pohon, ular ini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam air. Anaconda menjadi salah satu hewan yang melegenda. Ular ini memiliki reputasi sebagai ular raksasa yang mengerikan dan disebut-sebut sebagai ular pemangsa manusia, walaupun belum ada bukti kuat hingga saat ini. Banyak juga literatur yang menyebutkan bahwa anaconda juga ada di perairan hutan pedalaman Kalimantan. Tentu saja hal ini dilakukan dan disebut mengada-ngada, karena reputasinya itu banyak cerita-cerita kontemporer dan film yang dibuat di mana di dalamnya menceritakan tentang ular ini sebagai binatang buas. Mengacu pada hal di atas, istilah anaconda sendiri memiliki asal-usul yang tidak jelas. Kata ini mungkin berasal dari bahasa Indian Tupi, suku asli penghuni wilayah bagian tengah sungai Amazon, yaitu Anaconda atau Anacauna. Kata ini diketahui adalah sebutan untuk ular raksasa penghuni sungai Amazon dalam cerita rakyat suku tersebut. Anaconda menjadi salah satu ular terbesar di dunia selain piton. Ular besar penghuni hutan Amazon ini dikenal jago berenang dan mampu bertahan di bawah air hingga 10 menit dalam waktu 1 tarikan napas. Anaconda termasuk dalam keluarga Buinae atau ular besar yang dapat di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika hingga Asia Tenggara. Terdapat 4 spesies anaconda seperti anaconda hijau, anaconda kuning, anaconda Bolivia, dan anaconda berbintik hitam. Anaconda hijau memiliki ukuran paling besar dan hidup di lahan basah dan daerah aliran sungai di seluruh Amerika Selatan tropis, termasuk beberapa bagian Brasil, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Bolivia, Peru, dan Ekuador. Anaconda memiliki berat sekitar 250 kg dengan panjang tubuhnya bisa mencapai 8 meter dan termasuk jenis ular terpanjang di benua Amerika dan ular terberat di dunia. Ular ini berwarna coklat dan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bercak hitam dari punggung hingga ekor. Selain itu terdapat juga garis hitam dan orange di belakang matanya serta bintik-bintik gelap. Anaconda tidak memiliki racun yang dapat digunakan untuk menetralisir mangsanya. Namun ular ini menunggu hewan mamalia, ikan atau amfibi yang berkeliaran di dalam jangkauannya, lalu menangkap mangsa di rahang mereka dan melilitkan tubuh mereka hingga hewan tersebut mati lemas atau mati karena tertindih. Anaconda merupakan hewan omnivora. Anaconda hijau akan memakan hampir semua hal seperti burung dan telurnya, hingga reptil dan amfibi lainnya, ikan, dan mamalia. Mereka bahkan akan memakan hewan sebesar pekkiris atau jenis babi hutan, tapir, rusa, dan domba. Babi baras juga menjadi berat hingga 140 kg dan merupakan salah satu makanan utama ular ini. Laporan serangan anaconda kepada manusia jarang terjadi, tetapi ular ini dapat membunuh mangsa berukuran besar.
Seperti kebanyakan ular, anakonda hijau dapat meregangkan rahangnya untuk menelan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya. Meski demikian, anakonda akan tetap berhati-hati untuk mempertimbangkan risiko cedera saat menelan mangsa yang terlalu besar. Anakonda hijau memiliki metabolisme yang lambat, kecuali betina yang berkembang biak, yang hanya perlu makan sekali dalam beberapa minggu. Anakonda hijau berasal dari wilayah utara Amerika Selatan. Ular besar ini paling banyak ditemukan di cekungan Orinoco di Kolombia dan cekungan Sungai Amazon di Brazil dan padang rumput Llanos yang banjir di Venezuela. Selain itu, anakonda hijau juga ditemukan hidup di Ekuador, Peru, Bolivia, Guyana, Paraguay, Guyana Prancis, dan Trinidad. Anakonda hijau umumnya hidup di hutan hujan tropis dan cenderung menyukai perairan dangkal yang bergerak lambat seperti aliran sungai, dan padang rumput yang tergenang air. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di air, tetapi juga ditemukan di darat dengan vegetasi yang lebat seperti pepohonan. Anakonda sedikit lebih cepat berada di darat. Mereka melaju dengan kecepatan 5 mph saat di darat, dan di dalam air mereka dapat berenang dengan kecepatan 10 mph. Ular anakonda dikenal sebagai ular monster yang berukuran jumbo dan ganas. Seperti semua ular, anakonda hijau adalah karnivora atau pemakan daging. Dikutip dari Smithsonian National Zoo, sebagai anggota keluarga boa, anakonda hijau adalah ular constrictor yang tidak berbisa. Ular anakonda menggunakan rahangnya yang kuat untuk menangkap mangsa, kemudian menggunakan tubuh besarnya untuk mencekik mangsa sebelum menelannya utuh. Anakonda hijau merupakan predator puncak oportunistik dan memakan berbagai macam mangsa. Biasanya, anakonda hijau yang berusia remaja cenderung makan ikan, burung, dan mamalia kecil. Sedangkan anakonda dewasa dapat mengkonsumsi hewan yang jauh lebih besar, termasuk rusa, kapibara, caiman, dan burung besar. Terkadang anakonda hijau betina memakan anakonda jantan, terutama selama musim kawin. Karena ukurannya yang sangat besar, anakonda hijau adalah salah satu dari sedikit ular yang mampu memakan manusia, namun ini sangat jarang terjadi. Anakonda hijau yang merupakan spesies ular terbesar dan terberat di dunia. Bahkan reptil ini dapat mencapai panjang lebih dari 6 meter dan berat lebih dari 90 kg. Dan ular raksasa ini merupakan predator tersembunyi yang menguasai seni kamuflase. Kulit mereka yang coklat kehijauan dihiasi dengan bintik-bintik hitam berbentuk oval, membantu mereka berbaur dengan mulus ke lingkungannya yang subur. Tidak hanya itu, mata dan lubang hidung mereka diposisikan di atas kepala, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap terendam di air sementara mereka dengan sabar menunggu mangsanya. Meskipun ukurannya mengintimidasi, anakonda hijau tidak berbisa. Kendati demikian, mereka menggunakan kekuatan dan speed yang luar biasa untuk menaklukkan mangsanya. Begitu mereka menangkap makanan, mereka memberikan dirinya ke sekujur tubuh mangsa dan memberikan tekanan sampai tidak bisa lagi bernapas. Kemudian mereka menelan makanannya utuh berkat rahangnya yang fleksibel yang dapat meregang untuk menampung mangsa besar.